Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak, yang menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, tambahan amal yang tiada batasnya, selalu mengalir kepadanya, tentunya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jalan kekuatan iman, jalan kekuatan Islam, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah dan akan lebih gampang untuk kita lalui dan menghadap kepadanya. Tentunya mudah-mudahan ini termasuk hamba Allah yang diampuni dan diterima di segala langkah atau amal baik kita yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman ya, para subscriber saya, para sahabat-sahabat. Nah, yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu saya tadi malam baru datang dari pengajian. Yang banyak tidak tahu ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini apa yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sekelompok manusia, sekelompok hamba. Jamaah itu kan sekelompok hamba, sekelompok manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Ahlus Sunnah, sesunnah, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang kita ikuti. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dilakukan secara bersamaan. Jadi Rasulullah pernah bersabda, bila ingin engkau tidak sesat, kata Rasulullah, ikutilah Al-Quran dan ikutilah sunnahku. Kata hadisnya Rasulullah begitu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sekelompok hamba, orang manusia, yaitu adalah yang mengikuti langkah-langkah atau sunnah-sunnah Nabi, baik amaliyahnya maupun yang disampaikannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kata Nabi, kelak akhir zaman ini umat saya akan pecah menjadi 73 golongan. Yang saya sampaikan ini 73 golongan itu bukan yang pecah menjadi Kristen, bukan yang pecah menjadi agama-agama yang lain, tapi yang pecah Islam sendiri itu pecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, semua 73 golongan itu semuanya itu akan masuk neraka, kata Nabi, kecuali hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Jadi sunnah-sunnah yang dilakukan kanjeng Nabi itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gerombolan atau sekelompok orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma pada zaman ini sudah banyak yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pekerjaan dan
sebenarnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melakukan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kanjeng Nabi. Ada lagi aliran Syiah. Aliran Syiah itu tidak mengakui keberadaan Nabi, tidak, tapi mengakui ke cucunya Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, itu bagian dari golongan-golongan yang pecah dari kita, pecah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Nah, kalau hal-hal yang sunnah Nabi itu yang tidak dilakukan sunnah Nabi, tapi dilakukan di zaman ini, itu kan namanya bid'ah, ya kan? Namanya bid'ah. Cuma bid'ah itu ada dua, sahabat, ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang jelek, dolalah. Ya. Nah, bid'ah ini contohnya. Dulu ketika Rasulullah itu kan tidak ada sendok. Nah, sekarang sudah pakai, kalau makan pakai sendok. Itu bid'ah yang bagaimana? Itu bid'ah hasanah, tidak apa-apa. Contoh, dulu tidak ada sepeda motor. Sekarang kan pakai sepeda motor. Dulu ada kuda, sekarang nggak pakai kuda. Itu juga bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, bukan bid'ah yang menimbulkan mudarat. Boleh. Ya. Sama dengan tahlil. Itu juga bid'ah kan? Kalau sekumpulan tahlil itu bid'ah juga. Tapi kan bid'ah hasanah. Artinya apa? Di dalam tahlil itu bacaan-bacaan wiritan yang diwiriti oleh Rasulullah. La ilaha illallah sallallahu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Subhanallah alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan wiritan-wiritan sunnah Nabi semua. Dikumpulkan menjadi satu. Dinamakan tahlil. Baca ketika orang yang sedang mati, tidak ada umur. Itu bid'ah. Itu bid'ah boleh. Karena itu hal yang baik. Ya kan? Nah, katanya Gus Baha itu. Jadi jangan sampai punya pasukan cangkem elek. Ya kan? Jangan sampai punya pasukan cangkem elek. Cangkem elek itu apa? Ya ngomong terus, menyalahkan terus. Nah, makanya hati-hati, jangan biasa menyalahkan. Kalau menyalahkan orang, salahkanlah dengan membangun. Menyalahkan langsung ada solusinya. Kadang orang yang menyalahkan orang lain hanya bisa menyalahkan, tapi tidak bisa berbuat. Malah menjadi penyakit di masyarakat, penyakit di keluarga. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah segerombolan orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi itu ada sahabat, ya. Jadi asal muasalnya itu kanjeng Nabi itu dari malaikat Jibril, Al-Qur'annya, wahyunya, semuanya. Dan sunnah artinya hal yang dilakukan Nabi itu bukan asli dari Nabi, tapi sudah ada petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, dari Rasulullah itu dari Rasulullah yang melanjutkan perjuangannya ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Sayyidina Ali. Jadi 4 ini yang melanjutkan perjuangannya Nabi, namanya khalifah Rasyidin. Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Itu yang melanjutkan perjuangan kanjeng Nabi setelah kanjeng Nabi tidak ada. Ya, setelah khalifah yang keempat itu dikatakan Bani Umayyah. Sudah, Bani Umayyah itu ada yang jadi raja 1, raja 2, raja 3. Nah, setelah ada Bani Umayyah digantikan dengan para ulama. Al-ulama'u warasahul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ada ulama, sekarang ada ulama, ya. Ada ustadz, ada kiai. Alhamdulillah, khusus di Indonesia sudah banyak pesantren besar yang jalan untuk sama-sama mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau di Indonesia itu ada 2 yang bisa mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu itu NU, Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pondok-pondok pesantren
yang afiliasinya kepada apa, kepada Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syaratnya itu jelas ya, jangan sampai apa ada pesantren yang seperti kemarin yang rame, yang viral ya, tapi itu semua sampai apa, zina tidak apa-apa asalkan bayar. Jadi tidak ada kiai ya, tidak ada ustadz, tidak ada pondok pesantren besar kalau sudah apa ajarannya salah ya salah ya. Kalau ajaran salah, yang betul bagaimana, tetap kita kembalikan ke syariat, tuntunan agama yang benar. Sama dengan Rasulullah itu kan dijamin masuk surga, tapi kenapa kok Rasulullah sholat? Nah, itu hal yang wajib. Mentang-mentang jadi ustadz tidak usah sholat, bukan begitu. Saya seorang kiai, bolehlah saya apa berzina, jangan begitu. Semua itu kembalikan kepada syariat yang ada. Dan itu saja ya pengertian dan pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua ini mampu melakukan apa sunnah-sunnah Nabi dengan baik, dan tentunya kelak berharap mudah-mudahan dapat kebahagiaan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama-sama masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ulang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Assalamualaikum.